Anda sedang mendengarkan MC Radio 89,2 FM. Cari kerja itu mudah, cari hasil yang susah. Coba lihat ya, Bagaimana menghasilkan? orang-orang di desa itu kan kalau kita lihat kan bekerja bagi mereka mudah aja. Iya. Ada tanahnya, ada lahan, ada apa. Lalu kenapa mereka pergi ke kota? Kan itu. Karena mereka mau instan biasanya Bang. Nah ya? itu dia, Mau cepat-cepat. capek nyangkul, pengennya dapat gajian aja di akhir bulan, ya. atau pengen jualan, tinggal jual-jual gitu aja dapat. Nggak perlu mengolah tanah, kalau hari hujan panas apa segala macam nggak perlu. Ya itu tadi, ya. Mau yang instan. Iya, jadi banyak orang yang kepengen cepat kaya, makanya kalau yang mau pengen cepat kaya dulu judi Iya. atau pergi ke Gunung Kawi. Abang tahu Gunung Kawi ya? Oh iya tahu ya. Pernah, Gunung Bang? Kawi, kok pernah? Sembarang. Siapa tahu. Iya kan? Cari-cari Mencari rezeki jimat, di cari Gunung apa Kawi. segala macam. Padahal sebetulnya kalau mau kaya, ya bekerjalah, Iya, iya. ya. Kemudian rawatlah pekerjaan itu. Cintailah pekerjaan itu. Ya, ini pengalaman saya sendiri. Iya. Jadi dulu saya bikin IO, event organizer. Iya. Dulu itu karena senang-senang aja. Lalu bikin acara, habis itu udah selesai. Memang hasilnya nggak ada apa-apanya. Iya, iya. Pertama dulu. Hanya Bang. capek-capeknya aja, capek waktu acara selesai, ketawa-ketawa, habis itu selesai gitu. Kemudian saya pikir bahwa ini pekerjaan banyak yang butuh, banyak yang minat, tapi kok nggak saya rawat. Akhirnya saya bikinkan websitenya, kemudian saya kembangkan, saya banyak menulis di situ segala macam. Iya. Nggak berapa lama kemudian ya Mulai berkembang datang dari dari situ. kantor mana ngubungi saya, loh kok bisa ini kayak gini gitu. Yang tak terduga-duga mulai dari Ketapang, Sintang, Iya, seluruh sampai Kalimantan, Bang. iya Sampai ke Sumatera sampai ya, Bang, ya? Sumatera juga ngubungin. Luar biasa. Sampai Jawa juga ngubungin gitu. Jadi saya tadinya nggak percaya siapa yang kenal. Rupanya itu tadi karena saya merawat pekerjaan itu. Iya. Ya, tiap hari saya berikan perhatian segala macam. Ya alhamdulillah bisa memberikan hasil yang Ya, sampai sekarang Bang ya jalan. sampai sekarang ya, walaupun sekarang IO memang di zaman Iya. pandemi ini agak Semuanya. jarang ya. Tapi nggak ada kumpulkan masalah. orang ya itu. Iya, kan nggak boleh Iya. kumpul-kumpul gitu. Jadi kita sadari itu bahwa pekerjaan itu kalau nggak dirawat nggak bisa. Betul. Contoh saja ini, Afiafit. Afiafit. Afiafit ini waktu pertama kali kerjasama dengan kita, Ya. ya itu kan kita biarin. Iya. Kita nggak betul. promosiin, ya promosi sekedar-sekedarnya Sekedar aja. iklan aja, Bang, ya. Iya, iklan aja. Ya. Iklannya pun ya segitu-gitu aja. Yang nggak ada yang beli. Beberapa bulan malah tidak ada yang beli-beli, paling Iya, satu, betul. dua. Tapi alhamdulillah karena kita terus berikan perhatian, kita cari strategi bagaimana agar Afiafit Iya. dikenal oleh orang manfaatnya segala macam. Alhamdulillah sekarang Afiafit Udah 3 kali stok ya ini. ya, jadi artinya apa yang kita kerjakan itu karena kita merawatnya, karena kita mencintainya berhasil. Berhasil. Gitu. Sama Ada dengan hasil. pacar, sama dengan istri. Coba datangin, Iya. nggak perjuangin, nggak apa-apa, datang ke rumah mertua, calon mertua. Pak, saya mau menikahi anak bapak. Kan itu pokoknya. Kenal nggak kenal mau nikahi. Ini orang gila. Kamu siapa? Mau nikahi anak saya. Heeh. Nggak perlu nanya modal. Enggak perlu. Kamu siapa? Kenal aja enggak. Mau nikah-nikahi anak orang. Kamu pikir beli apa? Ya kan? Tapi kalau dari awal Udah PDKT dari bapaknya awal. pergi ke masjid, ikut di masjid. Cari muka dulu istilahnya. Cari, Bang. cari muka. Iya, Bang, Iya istilahnya kan? gitu. Bapaknya sholat di depan kita di belakang ya. Wah, pokoknya begitu salaman kita pertama kali salaman sehingga diingat wajah. Iya gini. Oh, iya anak ini. Iya, pokoknya hal-hal kebaikan itu kan ada usaha. Terus ke ceweknya juga diperjuangkan, berkenalan apa segala betul. macam ya. Tunjukkan kepribadian yang baik ya. Perhatian yang lebih Betul. sehingga kemudian menjadi pertimbangan. Nah, untuk mendapatkan istri kita juga butuh perjuangan. Iya. Nggak ada yang instan. Dan langsung comot, dapat. Nggak ada mencomot-comot gitu. Ngais dulu, kais sana Iya. sini. Jadi sebetulnya kalau kita mau bekerja sekarang, coba kita ingat ya di
Di dunia ini ada seorang anak usianya kalau saya tidak salah beberapa tahun yang lalu itu baru 6 tahun. Ya. 5 tahun, 4 tahun gitu ya. Tapi dia sudah bisa punya penghasilan sekitar 1 miliar per bulan. Bahkan lebih. Dari YouTube pasti ini. Iya. Jadi anak ini hobinya main ada permainan-permainan itu. Jadi bapaknya tertarik. Ini boleh nih, dicoba. Bikinkan YouTube kontennya. Dia terus main itu aja. Yang nonton anak-anak sedunia. Anak-anak suka itu-gitu ya Bang? Iya, anak-anak nonton, bikin kayak gitu, diikutin sama anak-anak lain. Sedunia yang nonton. Jadi subscribernya juta-jutaan kan, segala macam itu. Akhirnya karena viewersnya juga banyak, dapat duit. Jadi siapapun sekarang ini bisa. Jangan bilang kita tidak bisa. Saya selalu mengatakan kalau kita selalu mengatakan tidak bisa, maka memang tidak bisa lah dia. Iya, mindset kita Bang ya. Tidak bisa berarti tidak bisa. Iya, karena di otak kita ketika kita mau buka kunci itu keras. Malas ah. Padahal kalau keras mungkin terbalik. Iya. Tadi mutar ke kiri bukanya, sekarang rupanya ke kanan. Coba dulu, iya Bang. Coba dulu kan semuanya coba. Kalau mentok ini semprot aja. Semprot. Nah, itu kan? Kan gitu. Ya artinya ada perjuangan, ada usaha. Jadi saya kadang-kadang ya kalau pas lagi sombong-sombongnya saya bawa kamera, bawa apa itu kan ngelihat orang bikin YouTube pakai HP, ya cuman pakai HP. Tapi rupanya udah dapat gaji dari YouTube. Nah kita bawa kamera. Ya, jadi 10 menit. Jadi dengan bahasa-bahasa yang nyeleneh-nyeleneh itu Bang, iya. Diingat orang. Besoknya guys, selamat pagi, matahari sudah mulai muncul guys, ya kan? Ini cabai saya. Ini guys. cabenya sudah mulai mengembang guys. Lalu besoknya dimakan ulat guys. Hari ini gua sedih pusing, guys. makan ulat, Ini cabai guys. gua dimakan ulat habis guys. Ulang lagi dari awal guys. Iya. Itu orang malah tertarik gitu. Lucu jadinya. Iya. Jadi nggak ada sesuatu yang tidak bisa. Bisa. Nenek-nenek mau bikin YouTube ya, tinggal cara mengupload. Ya. Sekarang di dalam HP itu ya. Di dalam HP itu sudah ada, kita bisa download itu aplikasi untuk editing sederhana. Ya. Ya. Banyak. Iya, banyak sekali. Aris saja udah bisa bikin Iya. YouTube ya. Bikin editing sederhana. Kalau bikin editing yang agak susah-susah emang nggak bisa pakai itu. Makarnya, tapi kalau hanya sekedar kegiatan sehari-hari bisa. Ya. Kemarin saya melihat juga sudah puluhan ribu juga dan sudah dapat gaji juga. Dia kerjanya pergi ke tempat orang-orang bikin makanan pinggir-pinggir jalan. Terus ya sambil makan-makan, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa ya. Ya itu aja kerja setiap hari. Setiap hari dia upload kegiatan dia. Nah kenapa enggak gitu loh. Mulailah. Sekaranglah kesempatan terbuka untuk kita. Kita masih bisa mengerjakan pekerjaan utama. Ya. Masih bisa. Bisa. Lo Aris di sini ya bisa bikin YouTube. Guys, hari ini gua mau ke studio guys. Ada sepanjang jalan kan dipasang aja di motornya itu. Ininya, guys, ini pagi-pagi jalanan di Jalan Ampera macet guys. Gitu kan. Ada yang bawa sayur. Banyak sekali sayurnya guys. Seger-seger gitu. Panjang gitu. Banyak bisa dilakukan. Judulnya kontennya jalan-jalan pagi bersama Aris. Iya. Kan sederhana. Iya. Ya, bagi ibu-ibu yang apa namanya yang lagi gendong-gendong anak, guys, pagi-pagi ini si mungil cantikku sudah belum mandi, masih belekan, guys, bentar lagi mau mandi, gitu kan? Abis mandi, upload lagi, kan? Ini Sudah konten yang mandi. kedua kan? Udah mandi, udah cantik, udah ganteng, tinggal dibedakan, Bisa ya, guys. gitu kan? Ya, yang begitu-gitu aja. Orang kadang-kadang Itu kan udah berat. ya itu susah bagi Anda dan Anda membuat susah hidup Anda. Padahal Dibuat susah sendiri. iya, padahal hidup itu begitu mudah. Banyak orang dengan ketawa ketiwi ya. Mohon maaf, ada satu konten dari artis yang esek-esek itu ya. Iya. Esek-esek aja itu nontonnya juta-juta yang nonton. Ya, kalau mau bikin yang porno-porno yang esek-esek. Juta jadinya. Ya, yang baik-baik ditonton juta-juta, yang esek-esek yang porno-porno juga juta-juta juga gitu. Tinggal Anda memilih. Iya, tinggal kita yang milih. Ya, Gimana? tinggal Anda memilih. Karena mau berkah, ambillah yang baik-baik saja. Ya, masih banyak hal-hal baik yang Masih bisa banyak ya. baik-baik masih. Ya, banyak. jadi
Sepertinya mau pulang kampung terus ceritain. Iya, perjalanan pulang kampung kan. Perjalanan Asik pulang ya. kampung seru. Apalagi zaman Covid sekarang kan. Guys, hidung saya lagi dicolok-colok di swab guys. Aduh nyaman guys. Bersin-bersin nih. Jadi kenapa HP di tangan kita? HP itu bisa jadi kantor, bisa jadi teman, bisa jadi sahabat, bisa tempat semuanya, Bang, ya. pelampiasan, bisa apa saja. Bisa denger radio juga di HP yang Iya, jadi kalau saya ketinggalan dompet saya akan ketawa-ketawa. Tenang-tenang aja. Tapi kalau tinggal HP itu pusing kepala. Bingung aja. Iya. Ngapain? Jadi pernah satu kali saya ke rumah makan. Makan nih kan mantap kali makan siang. Sampai keringat. Ya. Habis itu ada pula kawan kan, udah lah dibayar juga dampak kawan ini kan. Gak bisa lah bayar sendiri nih. Begitu mau ke kasir, pegang dompet. Nah, dompet gua di mana? Nah, lo. Rupanya tadi waktu di kantor mengeluarkan dompet taruh di meja, lupa bawanya. Lah, gimana ini? Nanti dulu ya, duduk lagi. Tik 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 telepon. Lu di mana? Oh, gua ada sih. Deket dong, deket. Ada bawa duit lo? Ada. Kenapa? Gue lupa bawa dompet. Habis makan belum bayar nih. Ya, udah, lu singgah sini ya. Udah. Gunanya HP banyak sekali. Banyak sekali. Bahkan di HP itu sekarang orang bisa bertransaksi. Ya. Mau berapa transfernya? 10 juta. Oke, sebentar ya. Tik 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 tik. Tring. Tring. Ya. Lu transfer ya. Nanti Ya. gue cek. Dicek lagi. Tik, Tik tik tik. Tring. Nampak lagi. Jadi apa yang susah sekarang? Nggak ada yang susah. Yang membuat susah itu adalah pikiran kita, mental kita, bahwa kita menganggap hidup ini susah. Kerja era sekarang. Ya, siapa bilang cari kerja Siapa bilang susah? cari kerja susah? Asal tekun dan rajin saja. Sabar. Sabar. Ya. Jadi saya ingat cerita di kampung saya. Kalau musim durian itu Ya. menjelang subuh ya, menjelang subuh itu durian itu akan jatuh. Iya, pasti tengah malam subuh. Ya. Dan biasanya kalau udah agak di pinggir-pinggir hutan, itu orang mau ngambil duriannya ya hati-hati. Iya. Karena berebutan dengan harimau. Ada juga hantu durian, Bang. Nanti Ceritanya sih hantu itu durian tidak ada. Baik tiba pluk. Kepala orang. Iri. Itu orang Hantu durian. orang manjat. Tidak ada itu. Orang jatuh dia manjat durian ya. Ya, jadi kenapa harimau? Kan harimau nggak bisa manjat. Iya. Dia menunggu durian itu jatuh dengan sabar. Harimau mau Bang ya durian? Iya. Oh, Jadi tahu saya itu. gajah, terutama gajah juga. Gajah ya? Gajah itu kan makan langsung. Dan konon katanya durian yang udah masuk ke perut gajah dan kemudian dikeluarkan Ya. masih dalam bentuk Durian yang itu, utuh. ya. Cuman duri-durinya udah patah itu enak karena panasnya kan sudah luar biasa. Oh iya. Itu luar biasa enaknya. Dari gajah ya Bang Ya, ya? itu kan di Sumatera gajah-gajah kayak begitu banyak ya. Dan mereka itu sabar. Ya. Iya. Nah, baru mereka mendapatkan hasil. Petani-petani, ya, mereka nggak mungkin dong baru berputik lalu nak metik. Iya, betul. Nunggu, ya. Pasti Begitu nunggu. udah mau mateng, mulai ada kalong, mereka akan cari cara agar kalongnya Iya, nggak betul. makan. Ya, kalau ada pencuri mereka jaga. Pasti. Artinya mereka berusaha. Iya, berusaha menjaga. Walaupun alam sudah menyediakan, tapi mereka berusaha agar itu betul-betul matang sehingga kualitasnya bagus. Iya. Nah, sekarang banyak orang yang instan. Begitu kerja kepengen kaya. Begitu belajar bela diri pengen jadi pendekar. Udah langsung begitu hari ini daftar baru latihan pemanasan. Ajak layuran. Tangannya udah mengembang gitu loh. Ngelihat orang tuh rasa mau dimakan ya orang semua. Itu instan. Dunia sekarang ini nggak ada dunia instan. Kecuali yang viral-viral itu. Iya. Biasanya itu nggak bertahan. Ya. Betul. Ya, karena mereka tidak melalui proses. Kita ingat bagaimana seorang yang polisi itu yang lagu Cahaya itu, karena dia merasa percaya diri, Iya, bisa menjadi meninggalkan artis, itu kan polisi. lalu godaan duniawinya itu dia tinggalkan pekerjaannya, tapi apa yang terjadi? Tak sampai Instan. beberapa bulan selesai. Oh. Jadi orang yang bisa bertahan adalah orang yang melalui proses. Karena lengkap.
Jadi kalau kita mau bikin konten-konten yang bagus, kita harus pahami dulu prosesnya, konten apa yang cocok dan terus menerus kita lakukan. Ya, kadang-kadang ada kecewa, tidak ditonton orang. Bayangin ya, saya pernah bikin konten, menurut saya itu bagus banget, ngerjainnya udah begadang-begadang, yang nonton cuma 7. 7 viewers ya. Aduh, saya bilang 7 pun tak bisa nontonnya. Nggak habis juga nontonnya orang yang 7 kali. Dia enggak tahu lah itu pokoknya yang nonton 7, viewers 7. Wah, kok 7 sih? Enggak ada penghargaan sekali. Tapi tahukah Anda di dunia ini kalau ada 1 miliar orang, mungkin 40%-nya jadi YouTuber. Berarti ada 400 juta tayangan yang akan ditonton orang. Yang penontonnya itu juga. Iya. Ya, artinya Anda berkompetisi di dunia itu. Tidak ada yang mudah. Kalau kita mengatakan mudah, maka mudahlah dia. Mudahnya apa? Kita mempermudahnya. Misalnya bikin konten tadi, ya kan? Guys segala macam itu. Habis itu udah naik itu, kita permudah dengan bikin konten lagi. Kalau yang udah jalan, biarin aja pasar yang melihatnya mau laku mau kagak, nggak urusan itu gue. Jalan, ya. Bikin lagi yang baru, bikin yang lagi. Beda lagi. Gitu. Ya, saya kemarin bikin bagaimana cara memasak rendang. Wah. Ya, saya nonton. Ya, sampai ada yang masuk ke email saya. Saya tunggu kontennya. Itu nggak pernah ada orang yang ke email saya. Saya tunggu konten berikutnya yang masak-masak. Padahal konten saya yang lain bagus-bagus loh, kok yang ini? Masak? Oh, ini dia brandnya nih. Ini nih. Ya, jadi semangat. Tapi saya karena memang memilih konten saya family sifatnya, yang berhubungan dengan keluarga. Makanya ada podcast anak-anak, semuanya. Ada jalan-jalan, ada makan-makan, ada yang masak-masak. Ini namanya family, keluarga. Itu yang saya pilih. Jadi saya juga nggak mau terjebak dalam memaksa diri saya untuk melakukan satu hal karena ingin mengejar itu. Iya, mengejar itu saya enggak. Karena sampai saat ini saya juga masih punya penghasilan lain ya. Jadi itu menurut saya bikin konten adalah masanya bersenang-senang. Tapi ada orang yang memang bukan masa bersenang-senang, dia mengejar pengen terus gitu. Nah, itu silakan pilihan. Tapi yang paling penting adalah Anda harus bertahan dalam sebuah pertempuran. Ketika kita masuk ke dunia digital, maka kita bertempur dengan orang-orang hebat lainnya yang kita tidak pernah tahu entah kapan, entah di mana dia akan muncul di sisi-sisi kita. Betul. Ya, saya bandingkan konten saya misalnya jalan-jalan. Saya sampai hari ini ada yang kok satu konten itu ditonton ya mungkin hampir 1000-an. Sementara orang lain saya lihat kok sudah puluhan ribu. Apakah saya kecewa? Enggak, ternyata setelah saya lihat, oh orang ini sudah 4 tahun. Saya baru 2 tahun. Ya, biasanya makin banyak. Dia begitu kita masukkan, maka dia akan berjalan terus. Dia akan menghasilkan terus. Seperti kita menanam, ini dia akan tumbuh terus makin besar, makin besar. Jadi jangan takut mau bikin sejarah kampungmu. Sejarah kampung apa namanya? Rawen. Kampung Rawen. Wah, sejarahnya. Lalu temui cari desa. Pak, gimana dulu sejarahnya, Pak? Cerita-cerita gitu. Nanti orang kampungnya nonton. Terus teman-teman orang kampungnya nonton. Terus teman-temannya lagi nonton gitu. Karena tertarik. Ada hal yang unik. Ya, cerita tentang kalau di kampung saya misalnya di sejarah itu ada namanya Tuan Kulintau. Dia itu seorang pejuang. Saya coba cari tentang dia. Wawancara di warung-warung kopi aja, nggak usah serius-serius amat. Apa yang orang ini tahu tentang Tuan Kulintau? Nanti orang kampung saya nonton. Oh iya ini. Bukannya di kampung, yang di rantau-rantau juga pengen tahu. Kan, nonton. Gimana sih kisah tentang Tuan Kulintau gitu kan? Itu luar biasa. Jadi mudah. Tinggal kita bagaimana kita berani membangun konten-konten yang ingin kita capai. Jadi sekali lagi bagi MC Trainer, kalau kita menjadi entrepreneur, tidak perlu nunggu punya duit dulu. Mungkin dulu pernah saya ceritakan di Jepang, satu pagi di Jepang itu kan kebiasaan orang nggak pakai mobil pribadi, mobil umum. Enggak, dia naik kereta.
Ya, naik kereta. Jadi mau eksekutif mau apa mereka lebih suka naik kereta karena di Jepang itu mahal. Ya. Kebetulan saya tahu karena ada ponakan saya berkuliah di situ. Itu biaya hidup saya hampir 1 tahun hanya untuk 1 bulan bagi dia di situ. Mahal ya? Mahal sekali. Jadi ada pengemis duduk di depan tempat keluarnya penumpang kereta. Di pengemis itu ada kaleng, ya, ada kaleng, kemudian ada tikar. Dia duduk di atas tikar itu, kaleng ditaruh. Nah, orang berlalang rame kan di depan itu. Begitu kereta tuh nyampe kan, orang keluar. Lalu ada seorang pengusaha yang pakai tas mahal, jas, pokoknya benar-benar nampak memang dia pengusaha hebat. Begitu dia lewat di depan si pengemis ini, dia berhenti sebentar. Lalu dia bilang, dia ambil dompetnya, dia keluarkan sejumlah uang, lalu dia ambil kaleng si pengemis, lalu dia taruhnya. Lalu dia bilang kepada si pengemis, "Bapak, saya tidak memberi Anda cuma-cuma, karena Anda juga pengusaha seperti saya. Saya beli kaleng Anda senilai uang saya." Dia bawa nih kaleng nih. Orang-orang, pengusaha pelit. Apaan? Nggak mau rugi. Kaleng buru aja di ini, nggak mau rugi sama sekali. Itu mindset orang. Orang-orang melihat itu karena dia memang terkenal. Si pengemis tadi tentu saja berarti saya ini berdagang. Disebut, Anda sama-sama pengusaha, sama seperti saya. Lalu bertahun-tahun kemudian, ada seorang tamu, sekretaris dia datang, ada seorang tamu yang ingin berkenalan dengan Bapak kepada si pengusaha. Pengusaha ini udah mulai menua gitu. Siapa? Disebutlah sebuah nama. Nggak kenal gua dulu. Tapi dia bilang, Bapak adalah orang yang berjasa kepada dia. Ya udahlah, suruh masuk dia. Kan? Begitu masuk, orang itu berpakaian keren, ya, salaman dengan si pengusaha dan duduk. Si pengusaha bertanya, "Anda siapa? Kok Anda anggap adalah orang yang paling berjasa pada Anda? Padahal saya kenal Anda saja tidak." Rekan bisnis pun enggak. Siapa Anda? Iya. Lalu si tamu ini bilang, "Ingat gak beberapa tahun yang lalu Pak di stasiun kereta, Bapak terburu-buru pagi-pagi mau pergi kerja, lalu Bapak berhenti di depan saya. Bapak mengeluarkan sejumlah uang dan Bapak ambil kaleng saya. Dan Bapak bilang, kita sama-sama pengusaha. Saya tidak memberi Anda cuma-cuma, saya beli kaleng Anda sendiri itu." Kata-kata Anda itu yang mengatakan saya pengusaha, itu mengetuk hati saya. Semenjak itu dengan modal kaleng yang Bapak beli itu, uangnya saya putarkan. Dan sekarang saya sudah punya hotel, saya punya apartemen, saya punya supermarket. Karena saya pengusaha sama seperti Bapak. Bertahun-tahun memang. Tapi kata-kata tadi mensugesti orang itu bahwa dia pengusaha sama seperti pengusaha konglomerat itu. Lalu apa membedakan? Orang itu sudah mulai jauh, saya baru mau mulai. Terus apa masalahnya? Apakah saya bisa mengejar dia? Bukan itu masalahnya. Bukan soal kejar-mengejar menjadi lebih kaya, tidak. Tapi bagaimana kualitas hidup kita hari ini harus lebih baik dari yang kemarin. Maka hadis Rasulullah kan harus selalu mengatakan itu. Ya, hidup hari ini harus lebih baik dari yang kemarin. Nah, menjadi entrepreneur itu begitu. Hari ini nggak berani bikin YouTube, mulailah. Masak di dapur ya, ngelihat istri, tapi istrinya udah kalau dia pakai jilbab, udah pakai jilbab, udah apa? Istriku lagi masak, guys. Masa ini, wow. Ini masakan favorit di keluarga kami, guys. Anda sudah menjadi YouTuber. Iya, mulailah. Ya, jadi kalau dibandingkan dengan si Raffi atau dibandingkan dengan Baim Wong, dengan Atta, mereka memang udah masternya istilahnya sudah subscribernya sudah Hatta sudah di atas 25 juta. Yang lain sudah mendekati 20 juta. Viewersnya juta-juta juga tiap hari. Loh, tapi kan sama
Sama-sama YouTuber. Iya. Kita dengan subscriber berapa, Riz? 12. 12. Itu YouTuber juga. Mulai proses. Iya. Betul. Jadi jangan berkecil hati. Karena kata-kata itulah yang kemudian mensugesti kita, menjadi cahaya kita untuk kita terus berjuang untuk mewujudkan Betul. apa yang kita inginkan. Sekarang banyak orang yang hidupnya ya dia sambil bekerja dia bisa bikin YouTube. Iya. Lama-lama Tinggal pasang HP cepret. ya sekarang kerja. yang utama kerja, YouTube nomor 2. Iya. Nanti Disalip YouTube tuh. nomor 1, kerja nomor 3. Padahal malah hilang kerjanya padahal. Bisa. Bisa atau Anda bisa bikin kerja sendiri. Ya, bikin usaha sendiri, kembangkan usaha ini, kembang usaha ini, YouTube-nya lah yang membiayai. Iya. Lama-lama usahanya berkembang, YouTube-nya di bawah lagi. Begitulah hidup. Iya. Ya. Jadi jangan pesimis lah hidup ini. Ya, jangan menganggap aduh susah mencari pekerjaan, susah. Jadi saya satu hari bertanya ke teman seorang orang teman gitu. Susah aku cari teman cari kerja boy. Ya umurmu ya udah hampir gelap begini, cari kerja ya siapa yang mau nerima? Orang kamu cari yang seger-seger. Nah, itulah masalahnya. Aku mau cari kerja, mau jadi sapam kah, mau jadi apakah? Iya tetap saja karena batas usia orang minimal tuh usia tuh ya maksimal 30 tahun. Iya. Ya. Kalau udah lewat 30 tahun gelap lah. Bisa. Terus aku mau ngapain? Loh, kok ngapain? Dunia ini begitu luas. Orang-orang baru memulai usaha di usia 50 60 tahun pun ada. Kalau ada yang sering dengar kisah motivasi di radio ada tentang seorang teman saya yang sepulang Jumat itu dia memulai usianya pada saat itu udah usia hampir 50 hampir 50 iya. Betul. Ya bertahun-tahun dia bekerja, dia bangga dengan keinsinyurannya ya dengan gaji tapi ya gitu-gitu aja. Tapi begitu dia merubah dirinya, dia menjadi pengusaha dari sebidang tanah, ndak punya uang, kan tinggal aja orang join. Lu bangun, kita bagi hasil. Ya kan? Apa susahnya? Ndak punya uang kan? Dan tapi takut berutang. Punya tanah. Join. Kita join yuk, bagi hasil. Udah dapat itu, mulai punya dapat untung, dapat modal tanah, beli tanah lagi, bangun lagi, join lagi, sampai bisa membangun sendiri. Kenapa enggak? Banyak yang bisa dilakukan. Ya, jadi saya tertarik ada seorang teman ini mantan MC penyiar MC. Tiap hari ini Harry Potter ya. Harry Potter. Tiap hari beliau ini sekarang upload di Facebook jualan cendol khas Pontianak. Ya, bagi ini saya bagi yang pengen tahu itu di Jalan Johar kalau saya tidak salah. Sekarang masih ya Bang ya? Ya. Jadi setiap hari di Facebook, bahkan dibikinkan videonya bagus ya. Dan saya lihat hari pertama buka langsung sold out. Hari kedua begitu juga, nggak tahu hari-hari berikutnya. Ya. Tapi menurut saya itulah kreativitas. Jangan tunggu orang, tapi datangilah orang ke rumah mereka masing-masing, bahkan bukan ke rumahnya, ke kamar tidur mereka. Lalu tunjukkan kepada mereka kamu punya apa. Itu yang disebut dengan direct marketing. Jadi kita memarketingin langsung ke kamar-kamar mereka. Orang di kamar itu kan HP, kan pegang HP. Di mana-mana pegang HP. Iya, tinggal nyender lalu buka HP, lihatlah promonya. Iya. Jadi datangilah mereka, rajinlah berpromosi, maka kita akan mendapatkan hasil, insya Allah. Tidak susah mencari kerja. Ya. Tidak susah. Udah ada rumusnya tadi kan dari awal. Rumusnya. Sampai detik ini. Ya, jadi kenapa masih takut? Masih Sekarang banyak ini, orang nyari lowongan. Iya Bang. Ya kemarin yang saya dengar ya, ada satu lowongan dibuka di satu department store
di Pontianak. Ya. Itu yang dibutuhkan hanya 1 atau 2 orang. Yang lamar? Yang lamar 1000. Oh. 1000 Ribuan. orang. 1000 lebih kalau nggak salah. Itu kan rasanya ya kita sudah diberikan berkah yang luar biasa saat ini. Ya. Lalu kita kok kemudian mengabaikannya. Kita tidak sabar terhadap itu. Berapa banyak orang-orang yang sekarang ini ya frustasi karena tidak punya kerja. Iya. Ya, saya kadang-kadang pergi ke warung kopi, saya lihat matanya sudah sayu gitu. Tidak ada lagi pandangan percaya diri. Iya. Karena apapun yang diomongkan buktinya kan isi kantong. Ya. Kalau ngomongnya ngambur kemana-mana dia hebat dia apa, tapi isi kantongnya juga. Iya. Ya kan? Tetap aja. Maka itu wajahnya. iya hubungan dengan tema kita sebelumnya penipu itu. Ya. Nah, sekarang untuk menimbulkan kebanggaan, pilihlah profesi yang kamu inginkan. Kamu profesinya mau jadi apa, Riz? Dulu waktu ada lowongan Bang, kan? Nah, Manajer nih. nah, Saya kan ijazah STM, saya ngelamar. ya. Apa posisi apa? Saya manajer Pak. Terus si wawancara itu bilang, apa kamu sudah gila? Bilang gitu Bang. Berarti menurut saya untuk jadi manajer tuh harus gila dulu Bang. Loh lah iya. Iya kan? Iya. Kalau saya jawabnya, iya Pak saya gila, mungkin saya bisa jadi manajer Bang. Enggak juga. Enggak bisa. Iya. Jadi gini. Gila itu kan sesuatu kalau yang di dunia kita, di dunia normal. Kegilaan itu adalah sesuatu yang tidak normal. Iya. Gila lu. Berani lu datang ke sono. Nah, itu. Gila. Kan gitu. Iya. Tapi kalau dia normal, lu sama gua. Iya kan? Iya. Tapi kalau gila itu beda. Jadi kalau saya terima karyawan, saya tanya juga nih, seberapa gilanya kamu? Nah ini. Dia langsung, terutama marketing. Dia langsung, Pak, maksud Bapak? Ya, saya mau tanya, seberapa gilanya kamu? Saya nggak gila Pak. Oh berarti nggak gila. Nggak cocok. Tapi kalau dia menangkap auranya, seberapa gilanya kamu? Saya gila kerja Pak. Saya gila akan prestasi. Saya gila dengan target. Kalau targetnya nggak kecapai bagi saya, itu sesuatu yang yang membuat saya tidak bisa menjadi normal. Kegilaan itulah yang membuat saya ingin bergabung dengan perusahaan Bapak. Karena saya mau gila-gilaan kerjanya Pak. Wah ini boleh. Ini kamu minta gaji berapa? Langsung gitu Pak. Tembak gitu. Ya kan? Saya nggak mau gaji Pak. Nah ini gila lagi nih. Saya nggak mau. Bapak gaji saya ya untuk transport yang standar-standar lah. Saya nggak mau. Terus kamu minta apa? Saya mau dapat persennya lebih besar Pak. Wah, makin gila ya, kalau ini. Bapak kasih saya target sekian, saya capai sekian, saya minta sekian. Kalau sekian begitu dihitung, ini memang gila. Nah kalau sudah gila seperti itu ya, itu kita memelihara kegilaan yang luar biasa. Iya betul. Nah di dunia sekarang itu butuh banyak orang gila. Orang gila, bukan gila yang konotasinya miring ya. Ya bukan tapi gila orang kerja. gila ingatan, tapi memang kegilaannya karena memang kerjanya tidak biasa-biasa. Ya. Kalau Anda membuat konten tadi itu, Nah ini konten lagi. ya, Anda tidak membuat biasa-biasa saja. Kenapa kemudian ini mohon maaf ya, ada orang sampai terjatuh Makin dari gila-gila Bang. gunung, dari pinggir Demi jurang, konten. dari apa demi konten. Itu bukan kegilaan, itu sinting. Sinting dah Itu orang gitu. sinting. Ya naik ke gedung pencakar langit, habis itu bergelayutan dengan satu tangan, lalu bikin konten di situ. Lepas mati. Itu sinting, bukan gila. Yang gila yang kita sebut di sini adalah dia tidak lagi mengabaikan rasa malu, rasa gengsi, ya, rasa ragu-ragu. Lalu dia bikin konten di tengah keramaian. Hai guys, bersama saya sekarang ini ada ribuan orang di belakang saya guys. Ya, mereka bukan pengikut saya, tapi saya ingin ikut-ikutan dengan mereka. Nah gitu aja emang ya. Itu juga konten, ya kan? Nah, saya mungkin termasuk salah satu orang gila. Waktu SMA,
Saya bercita-cita pengen jadi juara baca puisi dan pemain teater yang terkenal di kota saya. Saya nggak mau di tempat yang lain, di kota saya. Dulu. Karena kota saya itu memang kota budaya. Kota Bukit Tinggi itu disebut kota Budaya. wisata dan kota budaya. Jadi kalau saya baca puisi itu, saya bukan baca puisi di gedung-gedung. Saya latihan puisi itu di tempat keramaian. Ya? Saya teriak-teriak di pinggir jalan. Nggak malu Bang? Melatih vokal. Awalnya malu. Awalnya malu. Malu. Orang begitu dekat, ih muda-muda, cakep-cakep, Gila. Ya, awalnya. Tapi lama-lama orang kenal saya. Oh, biasa. Emang gila tuh si Eldi. Nah, kan lain Emang kan. gila kan lain Emang bahasanya. gila si Eldi, Iya, ini kan. Beda gila lu, wah, kan gitu kan. Iya. Jadi menjadi biasa. Saya mau baca di mana saja di tengah pasar, saya latihan-latihan vokal, orang ngeliat, hah? Si Eldi emang gila dia nih. Jadi ini, jadi Emang gila. gila dia nih, kan. Dan kemudian memang menghasilkan sesuatu. Sehingga kegilaan itu yang membuat apa namanya kebanggaan. Ya. Jadi kalau Anda hanya menjadi orang-orang biasa saja, coba ingat. Kalau Anda pegawai negeri, Anda dikasih nomor induk pegawai tak? Iya. NIP. NIP. NIP itu kalau katakanlah pegawai negeri di Indonesia ini ada 8 juta. Adakah orang ingat dengan NIP Anda? Nah, kalau segitu banyak enggak ingat. Ya enggak. Iya. Jangankan mungkin orang rumahnya juga enggak. Ya, paling temennya yang ingat karena ada hubungan administrasi. Iya. Ya. Tapi cobalah Anda menjadi seorang gubernur. Berapa banyak sih gubernur di Indonesia? Betul. Hanya ada 33. Anda menjadi wali kota. Berapa banyak wali kota di Indonesia? Ada 400-an lebih wali kota. Orang lebih mengenal gubernur daripada wali kota. Coba tanya wali kota Pontianak, tanya sama orang Madura di Madura sana. Nggak tahu. Tapi tanya gubernur Kalimantan Barat siapa? Orang tahu karena gampang 33. Tanya presiden. Satu ya. Satu. Tahu seluruh Indonesia. Iya. Artinya apa? Butuh sesuatu yang lebih, yang istimewa untuk membuat Anda menjadi teringat. Kalau Anda mau bikin konten, maka bikinlah yang istimewa. Istimewa itu tidak mewah. Tapi yang mudah diingat. Yang mudah diingat apa orang. Itu yang harus paham. Ya. Kemudian jadikanlah sesuatu di konten Anda sehingga orang akan selalu teringat dengan konten itu. Ya. Banyak konten-konten yang bagus-bagus tidak ditonton orang. Ya. Sangat tidak ditonton orang. Banyak. Kadang-kadang ada saya baca komentar-komentarnya, masa konten yang begini bagus, ini nggak dilihat. Ada yang cuma sumpah serapah aja tuh juta-juta orang nonton. Kenapa? Karena Indonesia memang seperti itu. Mereka mencari orang-orang gila, pengen nonton yang gila-gila. Udah bosan dengan yang netral-netral. Iya, biasa, yang ngeminter-minterin itu mereka bosan. Saya coba uji tes podcast saya. Itu yang nonton 17, 20, 70 yang nontonnya. Coba yang nonton yang bikin konten-konten yang lain. Wow, nontonnya ratus-ratus, ribu-ribu, juta-juta kan. Iya, betul. Karena apa? Karena itulah kecenderungan orang dan kita tidak bisa memaksa. Nah, kalau kita masuk ke dunia market. Ya. Anda harus melakukan semacam studi dulu. Studinya apa? Misalnya mau bikin kerupuk. Kerupuk apakah yang diminati masyarakat sekarang? Nah, misal kerupuk mamang ya. Kerupuk mamang. Oke, kerupuk mamang. Oke. Sekarang bikinlah varian kerupuk mamang rasa stroberi. Dengan warna-warni yang menarik ya. Warna pink gitu ya Bang ya. Iya. Warna-warni. Kerupuk mamang rasa apa gitu ya. Tampilannya berbeda, rasanya berbeda. Itu ini gila nih orang bikin. Kemarin ada di Simpang Alianyang saya lihat bikin bakso dari udang ya. Ada di kepiting, bakso kepiting kalau nggak salah. Kepiting. Itu tiap sore padahal gerobak kecil aja. Orang ngantri. Karena istimewa. Karena itu gila. Iya. Tidak biasa. Telur gulung itu kan sederhana, orang cuman gulung-gulung putar-putar begitu aja. Tapi itu istimewa, dia membuat sesuatu yang berbeda. Jadi
Kalau Anda mau bikin sesuatu, Anda mau masuk ke dunia digital ini, bikin yang istimewa, yang berbeda. Betul. Jangan ngikut-ngikut. Karena gini, orang kan gampangnya gini. Copy paste aja. Sana kan ditiru bagus, aja. seperti ini. Ya. Kalau copy paste, ndak ada yang namanya peniru itu menjadi lebih baik daripada yang ditiru. Asli. Tetap yang original itu rasanya mantep. Sekarang berapa banyak ayam-ayam yang berjudul ayam geprek misalnya. bukan ayam geprek, ayam KFC, ayam CFC, ayam tak apalah namanya. Orang akan selalu ingat dengan yang pertama. Awal, iya betul. Kenapa? Dia sedang menemukan standar untuk dirinya. Kalau kita meniru, yang namanya meniru itu nggak bisa kita menemukan standar yang sama. Karena mereka sudah tidak lagi berpikir tentang rasa. Tapi mereka berpikir tentang image. Mereka berpikir tentang, misalnya kalau sekarang itu saya melihatnya Bank BCA. Kemarin kebetulan istri saya salah pencet PIN 3 kali dan langsung terblokir. Hanya dengan telepon, tidak sampai 2 menit, itu akunnya bisa diaktifkan kembali. Saya tahu dengan bank-bank lain itu dia butuh waktu 6 jam, baru dia bisa aktif kembali. Dan itu nggak bisa ditelepon langsung begitu, ada proses yang cukup panjang. Jadi, kenapa sekarang orang banyak yang minat ke BCA? Karena mereka melakukan. Lebih mudah Bang ya? Ya, mereka membuat sesuatu yang bukan hanya soal produk lagi, tapi mereka lebih tinggi dari itu. Orang di pinggir jalan bisa bikin yang sama bentuknya, sama ukurannya, baunya sama, tapi rasanya tidak sama. Bukan hanya sekedar rasa, tapi ada keyakinan di benak orang, di hati orang bahwa kalau nggak yang asli ya tetap saja nomor 2. Iya, tetap nomor 2. Walaupun rasanya sama, tetap saja nomor 2. Karena yang pertama, kalau kita datang ke KFC, Texas atau apapun, kita ketemu nona-nona cantik di situ. Beli di pinggir jalan lu memang dapat murah, tapi ketemu mamang-mamang. Beda emang. Ya. Kalau di situ begitu masuk AC-nya sur. Nah kalau di mamang-mamang ini ditutup nggak? Kabut yang masuk, debu yang masuk ketutup nggak? Ini higienitasnya bagaimana? Orang mulai bertanya seperti itu. Kenapa? Kalau di tempat-tempat grey-grey itu mereka punya standar, ya, diawasi. Nah kalau pinggir-pinggir jalan harga murah, kenapa? Biaya pengawasannya tidak ada, ya, jaminan kesehatannya tidak ada, sehingga harganya jadi murah. Ingat nggak motor Cina? Zaman dulu, yang namanya Jaling, apa lagi namanya, bentuknya sama, tapi sekarang isinya kemana mereka? Motor-motor itu sudah tidak ada. Sementara motor-motor yang lebih tua dengan merek-merek lama masih oke di jalanan. Kenapa? Itu yang tidak terpikirkan oleh kita, bahwa boleh lebih murah, boleh kamu menjadi copy paste, tapi ingat, orang yang asli tidak lagi bicara tentang produk. Mereka sudah bicara ke servisnya, perlindungan customernya dan lain sebagainya. Kita masih bicara tentang produknya. Orang sekarang tidak lagi jual produk. Di mana-mana kecap selalu nomor 1. Kecap saya lebih hebat. Aris bilang kecap saya juga hebat, nomor 1. Loh, saya nomor wahid, saya number 1. Sama seperti itu. Tapi yang kita jual adalah servis dan kepuasan. Dia bisnis apapun, makanya kalau kita di digital, kita juga harus begitu. Kita harus tanggap. Ada yang bertanya, jawab sering-sering, ya. Kita punya waktu berkomunikasi dengan mereka, ya. Misalnya saya bikin konten curhat, ada orang curhat, ya sering-sering rajin-rajin lah di situ, ngasih jawaban. Nah kita punya waktu nggak? Ya harus ada ketersediaan waktu, ya. Jadi jadilah profesional di bidangnya. Jangan hanya menjadi peniru, tapi jadilah istimewa. Lanjutnya? Ya, selanjutnya karena saya mau bikin konten. Nah ini. Hari ini saya mau bikin konten masak pucuk ubi pakai udang. Masakan kesukaan saya. Itu campur petai sedikit. Khas Sumatera? Itu masakan mak saya nggak tahu mau khas Sumatera, mau khas apa. Pokoknya kalau udah masakan itu, kalau dia dalam bentuk kering, kami menyebutnya itu dia pakai dikasih ikan teri juga,
Itu namanya sambalado tanah. Itu nggak ada di rumah makan juga nggak ada. Itu kan bisa jadi brand ya Bang. Nah, itu Di hanya rumah ada makan di tempat nih. saya. Jadi saya hari ini mau bikin konten masak. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa berlama-lama di sini. Kamu bikin konten. Hai guys, hari ini kita mau masak guys, gitu ya. Iya. Ini hari ini gila-gilaan. Oke, baik. Mudah-mudahan kita menjadi semakin bersemangat bahwa tidak ada satupun kesulitan yang tidak bisa kita lalui, kecuali kalau kita mengatakan tidak bisa. Insya Allah pasti bisa. Karena apa? Bukalah pikiran kita, bukalah hati kita, dan percayalah rezeki itu Allah yang memberinya. Tapi urusan kita adalah berusaha, dan berusaha. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.